Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning didefinisikan oleh beberapa ahli merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa dalam berpikir kreatif, memecahkan masalah, dan interaksi, serta membantu dalam penyelidikan yang mengarah pada pemecahan masalah nyata. Adapun kegiatan PBL ini bertujuan untuk para mahasiswa memiliki pengalaman serta menambah wawasan atau ilmu mereka dalam produksi benih kedelai edamame. Praktikum ini mengasah kemampuan para mahasiswa untuk memberikan rekomendasi budidaya yang tepat guna dan meningkatkan produktivitas benih tanaman edamame. Praktikum ini juga membantu mahasiswa dalam memperoleh pengalaman untuk bermitra dalam produksi benih dengan suatu perusahaan. Pada kegiatan PBL kali ini, Prodi TPB Angkatan 23 bermitra dengan PT Tagani Sukses Makmur yang akan memproduksi benih kedelai edamame. Produksi benih kedelai edamame yang maksimal merupakan suatu proses yang mencakup serangkaian tahapan penting yang saling berkaitan, yang dimulai dari pemilihan varietas unggul, teknik budidaya yang tepat, hingga pemanenan dan penyimpanan benih yang sesuai standar. Untuk mencapai hasil yang optimal, dibutuhkan perencanaan yang matang dan penerapan teknologi pertanian yang berkelanjutan. Adapun langkah-langkah dalam produksi benih kedelai edamame yakni yang pertama yaitu harus mengetahui sejarah lahan sebelum ditanami. Lahan yang digunakan pada produksi benih kedelai edamame sebelumnya digunakan untuk produksi benih pare dan jagung. Lahan ini tidak menunjukkan serangan hama dan penyakit utama yang bersifat menetap, sehingga lahan ini layak untuk digunakan sebagai lokasi produksi benih kedelai edamame. Yang kedua yaitu survei lahan. Survei lahan dilakukan di Politeknik Negeri Jember dengan luas lahan 0,37 hektar. Lahan yang digunakan datar dengan drainase baik dan sumber air dari irigasi. Selanjutnya yaitu persiapan lahan. Persiapan pertama yaitu pengambilan sampel tanah dan pengecekan pH tanah yang berfungsi untuk mengetahui tingkat kemasaman tanah yang ideal yaitu antara 5,8 hingga 6,5. Yang kedua yaitu pembajakan lahan dilakukan menggunakan mesin traktor yang berfungsi untuk menggemburkan tanah agar siap untuk ditanami dan mampu mendukung pertumbuhan secara optimal. Dilanjutkan dengan pembentukan bedengan dibuat dengan selebar 70 cm dan panjang 1100 cm menggunakan cangkul dan lempak. Kemudian dilanjutkan dengan penyemprotan herbisida dengan bahan aktif paraquat diklorida dicampur dengan perekat 20 ml per tangki 16 liter. Yang ketiga yaitu pemupukan dasar, di mana pemupukan dasar ini menggunakan pupuk SP36. Yang keempat yaitu pembuatan kenco, yang berfungsi sebagai penanda jarak tanam. Sebelum memulai penanaman, benih diberi perlakuan atau seed treatment yang bertujuan untuk melindungi benih dari serangan patogen, meningkatkan daya kecambah dan pertumbuhan awal, serta melindungi benih dari hama tanah. Perlakuan benih edamame ini menggunakan insektisida dengan bahan aktif fipronil dan fungisida dengan bahan aktif mefenoxam. Dalam berat 2 kg benih edamame, menggunakan dosis fipronil sebanyak 7 ml serta mefenoxam sebanyak 2 ml. Penyulaman atau penyemaian benih dilakukan untuk mengganti tanaman kedelai edamame yang tidak tumbuh atau mati nantinya. Sulaman ini disemai di atas media kokopit. Penanaman benih edamame diawali dengan pembuatan lubang tanam yang dilakukan menggunakan tugal. Selanjutnya penanaman benih dilakukan menggunakan jarak tanam 40 cm x 10 cm, di mana setiap lubang diisi dengan 2 benih edamame dengan kedalaman 3-5 cm. Setelah itu, dilakukan pengaplikasian furadan dengan cara ditabur. Setelah penanaman, pemasangan mulsa dilakukan untuk menjaga benih kedelai edamame dari cuaca yang ekstrim, menjaga kelembapan tanah, dan menghambat pertumbuhan gulma. Melakukan penyulaman atau penyemaian, yaitu dengan mengganti tanaman yang tidak tumbuh atau mati menggunakan bibit baru yang telah disemai di atas media kokopit. Sanitasi. Perawatan dilakukan secara rutin dengan membersihkan gulma di sekitar tanaman menggunakan sabit atau koret untuk menjaga kebersihan lahan. Sanitasi ini dilakukan beberapa kali selama masa tanam untuk mencegah gulma mengganggu pertumbuhan kedelai edamame, memastikan tanaman mendapatkan nutrisi dan ruang yang cukup. Pemupukan adalah pemberian unsur hara tambahan ke dalam tanah atau langsung ke tanaman untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman, mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Terdapat 3 tahapan atau 3 kali pemupukan dalam produksi benih edamame. Pemupukan pertama yaitu dilakukan pada saat tanaman berumur 12 hari setelah tanam menggunakan pupuk urea.
Pemupukan kedua yaitu dilakukan pada saat tanaman berumur 20-22 hari setelah tanam menggunakan pupuk NPK dan KCl. Dan pemupukan ketiga yaitu dilakukan pada saat tanaman berumur 30-35 hari setelah tanam menggunakan pupuk NPK dan KCl. Pengairan dilakukan secara berkala untuk menjaga kelembapan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman. Pengairan disesuaikan dengan kondisi tanaman untuk memastikan kebutuhan air terpenuhi tanpa menyebabkan genangan yang dapat merusak akar. Pengendalian OPT bertujuan untuk menjaga tanaman dari serangan hama dan penyakit, menjaga kualitas hasil panen, dan meningkatkan efisiensi budidaya. Penyemprotan dilakukan pada malam hari atau pagi hari, karena hama lebih aktif pada malam hari. Penyemprotan dilakukan dari tanaman berumur 7 hari setelah tanam hingga 57 hari setelah tanam, dalam rentan waktu 3 hari sekali, karena tanaman edamame sangat rentan terhadap hama dan penyakit. Pemanenan dilakukan ketika kedelai telah mengisi setidaknya 3-4 polong per buah, atau biji telah penuh dan polong mencapai kematangan fisiologis, dengan ciri polong keras, daun mulai rontok, batang dan polong mulai berwarna coklat, serta mencapai umur panen yakni 70-90 hari setelah tanam. Terdapat beberapa tahapan pasca panen, yaitu yang pengeringan dilakukan untuk menurunkan kadar air benih yang memanfaatkan cahaya matahari, yang dimana kadar air benih kedelai edamame yaitu maksimal 9-10%. Proses ini melibatkan penjemuran edamame di dalam greenhouse sehingga tidak di bawah sinar matahari langsung pada alas yang menggunakan plastik. Selama proses pengeringan ini dilakukan pengamatan suhu pada waktu pagi, siang, dan sore, serta dilakukan pembalikan benih setiap 2 jam sekali. Yang kedua, ekstraksi. Ekstraksi dilakukan pada saat polong edamame mulai mengering. Proses ini dilakukan dengan cara ekstraksi secara manual, yaitu memisahkan biji kedelai edamame dari polongnya menggunakan tangan. Yang ketiga yakni sortasi. Sortasi dilakukan setelah proses ekstraksi. Proses ini dilakukan dengan cara memilih benih yang berjamur, keriput, benih berwarna ungu, kerikil, dan kotoran lainnya. Yang keempat, pengemasan sementara. Pengemasan dilakukan untuk menjaga kualitas benih dan keamanan benih selama distribusi dan penyimpanan. Yang kelima, pengujian daya berkecambah menggunakan metode UKDDP dan di atas pasir atau insen. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui persentase maksimal benih yang mampu untuk berkecambah dan tumbuh menjadi tanaman normal.